Halo semua, bersama saya Junata Selpinalika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poster yang berjudul Pembentukan Embriologi Awal pada Lebah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini sudah ada poster tentang kontrol genetik embrio lebah dari telur hingga menjadi dewasa. Nah, pada proses perkembangan lebah dari telur hingga dewasa, ini merupakan suatu keajaiban biologi yang dikendalikan oleh serangkaian gen yang kompleks. Nah, gen-gen ini juga mengatur berbagai aspek perkembangan seperti pembentukan organ, penentuan jenis kelamin, dan juga diferensiasi kasta. Nah, di samping ini adalah gambar dari siklus hidup lebah atau gambar kontrol genetik pada proses pembentukan embriologi pada lebah. Boleh kita lihat pada samping ini. Dan sampingnya ada penjelasan di mana yang pertama itu ada tahap telur seperti pada gambar, bahwa pembuahan proses dimulai dengan pembuahan telur oleh sperma. Apakah telur ini akan dibuahi atau tidak? Nah, ini akan menentukan jenis kelamin lebah yang akan dihasilkan. Kemudian aktivasi gen setelah pembuahan, sejumlah gen tertentu akan diaktifkan. Gen-gen ini juga akan memberikan instruksi awal untuk perkembangan pada embrionya. Kemudian ada tahap larva seperti pada gambar, bahwa makanan yang diberikan pada larva, terutama royal jelly, memiliki pengaruh besar pada ekspresi gen. Royal jelly mengandung zat-zat yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi pada lebah ratu, di mana determinasi kasta gen-gen tertentu akan menentukan apakah larva akan berkembang menjadi ratu, pekerja, atau bahkan drone. Nah, perbedaan makanan dan lingkungan juga dapat menjadi pengaruh ekspresi gen-gen ini. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pupa seperti pada gambar. Metamorfosis pada tahap pupa terjadi perubahan bentuk yang dramatis, di mana sel-sel tubuh mengalami reorganisasi dan diferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan. Kemudian selama metamorfosis banyak gen baru yang diaktifkan dan yang lama ini dinonaktifkan. Gen-gen ini juga mengatur pembentukan seperti sayap, kaki, mata, dan juga organ-organ lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tahap dewasa, tahap akhir, di mana lebah dewasa memiliki tugas yang berbeda-beda seperti ratu, pekerja, atau drone. Perbedaan tugas ini juga ditentukan oleh ekspresi gen yang berbeda-beda pula. Hormon juga berperan penting dalam mengatur aktivitas gen pada lebah dewasa. Misalnya hormon juvenil, hormon mempengaruhi perkembangan ovarium pada lebah ratu. Nah, selain itu, lebah juga memiliki mekanisme kontrol genetik, di mana tahap pertama ada transkripsi. Nah, selain itu, lebah juga memiliki mekanisme kontrol genetik, di mana transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA, kemudian melalui translasi, proses penerjemahan informasi genetik pada RNA menjadi protein, kemudian regulasi ekspresi gen, di mana ini merupakan proses pengendalian kapan dan di mana suatu gen akan diekspresikan, dan selanjutnya epigenetik, di mana ini merupakan perubahan ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan urutan pada DNA. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kontrol genetik juga seperti genetik, lingkungan, dan juga hormon, di mana genetik gen yang diturunkan ini dari induknya. Kemudian lingkungan itu seperti makanan, suhu, dan juga faktor sosialnya. Kemudian hormon ini di mana zat kimia yang mengatur aktivitas sel pada lebah itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrol genetik pada embrio lebah ini merupakan proses yang sangat kompleks dan juga melibatkan interaksi antara gen, lingkungan, dan juga hormonnya, di mana pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme kontrol genetik ini dapat membantu kita dalam mengembangkan strategi kita untuk meningkatkan produksi madu dan juga kesehatan koloni pada lebah. Sekian penjelasan poster yang berjudul Pembentukan Embriologi Awal pada Lebah. Semoga bermanfaat.